Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang mudah. Alhamdulillah. Jom. Ana basobok balik Ya, dalam mau tak ada kan bentuk itu. iya ada tak. Jadi kesempatan kini ambo mencari de masih bulan Agustus dalam rangka kemerdekaan yang ke-80 tahun. Iya iya. Kalau usia 80 itu usia yang sudah matang kan mantu itu. Lah kayak mah. Ya, jadi dulu cerita ambo juga orang tua kok. Ya. Kalau konteksnya Rana Minang, istilahnya membangkit batang taradam. Iya benar benar. Kalau dalam keindonesiaan itu kemerdekaan yang hakiki. Jadi sana dua halku saya jalan, cuma mungkin frame-nya saja yang berbeda. Iya Kalau iya. orang Minang membangkit batang taradam itu artinya menegakkan sesuatu karjo gadang. Iya. Nang di kitchen batang tuh tiang sebenarnya. Jadi kalau di Minang kan yang menjadi tiangnya itu kan agamu. Yang matuk adat Mm-mm. tuh agamu. Jadi yang tabanam sawana itu agamu. Iya iya. Di kemerdekaan Indonesia banyak tuyo kan. Yang merdeka badannya gini, tapi pemikiran lalu leh. Iya. Di bentuk itu. Jadi kalau bicara keminangannya, orang Minang alun merdeka sepenuhnya ketika alun tabangki batang tarandam. Iya. Batang tarandam itu sebenarnya kaji pokok keislaman yang Allah memudar di masyarakat Islam Minangkabau. Iya benar. Jadi Awak bantu itu. awak Itu yang nampak dan fenomenanya. iya. Jadi orang Minang kini secara umum Islam alhamdulillah, tapi memahami Islam secara kafah itu yang kurang. Dan bahkan alun baraja sampai ke titik itu karena kemunduran pelajaran agama awak. Banyak kejadian di saat ini baraja agama itu hanya terbatas Ya. usia sekolah. Iya benar. Jadi ketika lah ndak bersekolah lai baraja agama ndak lai. Kadang kasuro malelo menanang wirid, cuma wirid-wirid lepas tapi yang kajian rutin sampai hari ini mungkin ada tapi sangat terbatas. Terkenal cuma ada. Iya. Jadi kadang-kadang ada masyarakat awak, orang awak kok kalau beraya agama pakai yayan Wah, ya ke sekolahnya atau dipisah-pisah ya ya. pakai madrasah lu atau aliyah lu. Kalau ingin fokus ke agama pakai yayan kan. Jadi aku ke sekolah bagaja agama, ke sanawiyah, Kesananya kaman, kaman iyain. iya Tapi kalau yang di agama kan ada pisah-pisah mulai nah itu. bisa bisa Itu dikotomi atau sekularisme namanya itu kan. dipisah-pisah lah Iya. agama kok jadi memang awak idik dari kita itu memang hanya sebagian kecil yang awak dapet Islam tadi kan kadang awak memang alhamdulillah orang tua le orang Islam Alhamdulillah. ya kan Tapi rahmat iman kan. dapet awak untuk beraja sholat misalkan Yo. beraja puasa ya kan ketika masuk bulan puasa latih bulan Ramadan awal lah puasa kan Iya, iya, iya. nah ketika masuk waktu surah lagi PP sholat lah ya kan kan hanya sekedar rutinitas untuk menjalankan agama. Nah, namun untuk Islam kafah, padahal kan jali dalam Al-Quran tuh, Iya. apa namanya ke? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu Fisil kafah tadi kan. Nah, masuk Islam lah secara keseluruhan. Nah, itu yang tidak dikaji di umat Islam kebanyakan gini. Kan. Ini Islam bah menurut nenek moyangnya saja. Nah, dan sampai hari ini tentu tidak seperti nak bersobok nak coba data tadi. Nang batang tadi itu nak tangkik. Nak tangkik itu bilo lah kata tangkiknya kalau ndak semakin terkubur di dalam lumpur kan. Kalau ndak umat Islam itu saja yang sendiri yang bangkit kan itu. Iya, iya, iya. Ndak akan berubah suatu kaum do kece pedoman dalam Quran. Kalau ndak kaum itu sendiri yang merubah. Nah, ini awak kan lama rasuan. Iya. Ala 80 tahun merdeka dari penjajah. Nah, namun sejatinya hari kini minyak Amerika yang punya ya kan tambang-tambang asing yang menguasai merdeka
rasu awak kini rasunya di mana tuh ada kan. Iya merdeka rasu jajah ya. Maksudnya terjajah. Nah, mestinya kan harusnya ya awak kalau memang sejati merdeka itu memang awak yang menguasai kan. Iya, berdaulat ya. Berdaulat awak kan. Nah, kan bisa saja orang tuh awak misalkan kalau inyo punya barangnya atau punya alatnya awak sewa ya kan. Awak bayar mereka kan dia itu. Nah, aku enggak mereka menguasai dari hulu sampai ke hilir. Ya kan lah masuk lo yang menjual minyak kan kalau kalau di kota-kota kadang yang mencari kan nak Pertamina saja. Ada merek lain ya. ada Shell pakai, ada yang lain-lain. Nah, jadi memang terjajah soal-soalnya. Alun kemerdekaan yang sejatinya. Mas. Jadi kalau bocah dia ya cerita menyambungkan cerita orang muda tadi. Ketika kesadaran awak tuh tidak muncul secara utuh untuk mendalami agama Islam, Benar. maka terjadilah kemunduran demi kemunduran dan terjadilah masalah demi masalah dalam berbagai aspek. Iya. Kalau bicara kemundurannya sangat nyata. Ketika awal merdeka, negariku di katuan terbelakang, mungkin secara teknologi yo. Betul. Tetapi secara keimanan mungkin masih bagus. Iya benar. Tapi hari kini, sejak awak merdeka, pemikiran yang nagari awakku Indonesia aku yang mayoritas Islam, itu yang batangnya tadi, yang Islam itu tadi nyukubuan dek para penjajah. Iya betul. Kini awak merdeka, awak lah dia lambang negara, dia bendera, dia slogan, awak lah hidup dengan slogan-slogan kosong sebenarnya. Iya. Bukan slogan akidah gitu. Iya. Ketika awak buat slogan kosong, ama di sini kayak dianya hanya kepentingan dan kepentingan kan untuk itu. Jadi kalau awak cari ya kemerdekaan yang hakiki ko kicik ustaz awak. Bagaimana manusia itu membebaskan dirinya, penghambaan dirinya itu hanya untuk Allah. Berhukum hanya untuk Allah. Jadi apapun perbuatannya itu sesuai yo akidah Islamnya. Iya betul. Nyo laksanakan syariahnya, nyo laksanakan kasadwala apa yang dituntut Al-Quran itu nya kerajuan. Iya benar. Ketika lama lenceng, tabanam lah batang tadi. Sehingga mang dak do kemakmuran. Wak cali di ekonomi, dikuasai dek segelintir orang kan itu nak mudo. Iya benar. Disabui lah 9 nago. Dia pun namun tak sembarang nak bawa cacing tapi setidaknya nago atau cacing kalau nyo menguasai tetap dia terjajah kan. Tetap je cahaya. Cahaya juga. Jadi ketika ekonomi tidak dilaksanakan secara Islam, maka tidak ada kemakmuran di umat. Yang ketik, yang umatku miskin tambah miskin, yang kayu tambah kayu karena unsurnya kapitalisme ya kan. Iya. Jadi kan memang yang itu yang hilang sebenarnya di masyarakat awak yang hanya menjalankan sekedar rutinitas tadi. Padahal Islam itu ada. Ekonomi Islamnya ada. Iya, jadi memang mereka awal untuk sholat aja baru ya. Iya. Ekonomi itu lah. Ekonominya ada ekonomi Islam. Dalam berpolitik ada siasat Islam. Iya. Dalam berkehidupan itu ada aturan yang mesti harus dilakukan antara misalkan bermuamalah. Iya. Berhubungan antara pria dan wanita itu ada aturan yang harus dipakai. Nah, namun kan gini enggak apa beda kini wak saya lihat kini PK sekolah ini. Iya. Antara orang Islam dan orang Kristen mah ada beda. Ini kalau tibu caro yang Minang kan enggak apa-apa matang sawah itu ya. Nah, ada pematang. Ya. Nah, ada. Samo sih. Nah, jadi mungkin di awak di Minangkabau mungkin jilbab sih beda sihnya kan. Nah, kalau awak di tentu perilaku sama. Di ranah hawa tentu itu kan memang ada perda yang dibuat di pejabat negara itu pakai talaku pakai mukena pakai kerudung ya pakai kan. Tapi lu syariah lah nak. Alin syariah lah. Bacuti pi nampak juga itu. Pi nampak. Jadi itu nama ada. Awak risih wak itu kan. Kalau umai ko ya hanya berkutat model itu ke model itu. Nah, ada untuk pengen lebih untuk acaranya untuk membagian batang tadi. Tentu harus tahu akar masalah. Akar masalah kok harus tahu masyarakat Pak.
Kalau sejatinya awak tuh tidak berlandaskan kepada apa yang telah digariskan oleh Allah ya. pencipta tadi. Ya kalau baca lihat memang pemikiran yang yang mendalam, memahami Islam secara utuh yang sesuai dengan di ajaran Rasulullah, emang itu kurang ini. Karena memang konteksnya keislaman awak, kemerdekaan awak berislam, khusus di wilayah Indonesia, itu hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Iya. Dalam ekonomi, anda lihat loh, berarti itu dulu mereka tuh. Ya. Karena awak ekonomi awak belum ekonomi Islam. Pendidikan, pendidikan belum pendidikan Islam. Belum kan. Berarti masih terjajah awak di bidang itu. Kalau di bidang politik apa lain? Karena alat politik itu lah untuk menguasai sumber daya kan. Iya benar. Melalui lembaga-lembaga perpanjangan tangan yang bisa oligarki melalui parlemen, kepentingannya dititipkan di situ, nyobuat undang-undang di situ, pesanan, nyobai orang untuk membuat itu, nang anggota parlemen yang kecilnya wakil rakyat kok nyololoskan undang-undang kok, danya PPT, inyo senang, nang susah ya rakyat. Dan itu disengaja kan itu. Dan itu dijago per beberapa kali. Per 5 tahun tuh nyongnya api kok. Bangsaku kan lah kedaulatannya kan berganti-ganti ya. Pernah menjadi Republik Indonesia Serikat. Ya kan? Pernah menjadi negara Nasakom. Ya kan? Nah, itu balik lo ke Undang-Undang 45 boleh. Kan pernah berganti-ganti. Kenapa kini? Nah, tidak ada keinginan untuk mengganti kepada syariat Islam. Kalau toh itu pun pernah terjadi bertukar gitu kan. Kenapa yang dislogankan itu NKRI harga mati ya kan? Nah, jadi itu ternyata adalah trik yang dilakukan ya orang-orang yang menjago kepentingannya itu ndak lari atau ndak lapih dari kepentingan kelompok tadi. Ya kalau baca lihat kepentingan kemerdekaan awak. Negara Indonesia yang kayu rayu itu tidak akan pernah nyoba dia merdeka secara ekonomi dan politik. Karena ekonomi dan politik itu penentu. Iya. Ibarat dua mata uang. Iya, dua mata uang. Karena negara itu kan butuh modal. Modal. Sementara negara-negara Islam baca lihat secara global seluruhnya diatur dengan yang namanya republik yang dibuatlah parlemen. Sehingga memang ketika kekuasaan tuh untuk membuat peraturan dan hukum ke manusia, yang terjadi adalah hukum yang dibuat manusia itu untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya, dan untuk menyekalkan kekuasaannya itu. Sementara kalau Islam enggak kan, hukum Allah kan. Iya. Cuman mereka kan iming-iming saja pada rakyat. Hanya akan mengayomi masyarakat. Biar jalan itu kan, gitu. Sampai situ saja. Iya. Ternyata ujung-ujungnya pajaknya naik kan. Hari ini dia itu pajak naik ya kan, barang-barang di Bali adalah mahal ya kan, yang sulit itu masyarakat. Nah tentu itu harus ada solusi kan, seperti solusi yang memang tidak lari dari syariat mestinya ya kan. Kalau hanya timbal sulam ya kan, ini kayak kan jalan ditampil enggak akan ada perubahan yang hakiki tadi. Nah, tentu awak pengennya bagi Cik Madat tua tadi membangkit batang randam tentu harus tahu dari mana mulai kan. Dari mana asa kok harus ibarat penyakit ya kayak dokter lah ya. Kalau mau lihat kan untuk itu seperti Cik Ramudo tadi. Penyakit waktu sana lah kronis lah banyak stadium sekian. Tetapi rahmat Allah kan tidak boleh berputus asa. Amin, ya. Jadi sebagai Islam, ambo yakin jalan keluarnya memang Islam, tidak ada yang lain. Jadi ketika di dalam kemunduran pemikiran Islam, artinya masyarakat Islam yang Islamnya KTP keturunan yang tidak baraja sampai mendalam, itu akhirnya akan hidup di tengah slogan-slogan yang dihembuskan di pihak di luar Islam. Betul benar. Darinya merasa bangga hidup dengan slogan-slogan tadi. Artinya mana pemikiranku lah yang perlu dibangkitkan untuk umat seperti masalah yang tadi. Jadi
seluruhnya mesti kita kerajukan bersamaan, tetapi kalau prioritas berpikirnya dulu. Iya. Nah, dia bisa lihat itu ketika Rasulullah maja sahabat, yo cara pikir akidah aku betul-betul didudukan dalam bentuk Islam kafah aku tadi, Iya. yo kasadu Allah Iya. cara piyamang kasadu Allah Masalah ndak mau setengah-setengah. Nggak Ketika masalah. setengah-setengah timbul masalah. Timbul masalah. Kan itu masalah orang bodoh. Kini duit bantu kini kok tak jadi bentuk kini kok sebenarnya didesain kok bawa nangka susah. Iya. Kalau orang susah, pendidikan kurang, bodoh, mudah dikendalikan, Iya. mudah diadu domba, Udah disuruh apa cekak, cekak ya. cekak. Ya dia lapar baru bisa cekak orang. Iya. Itulah, ya udah ya. Kemerdekaan hakiki nama sabui tadi, nama batang taranam tadi itu salamunya akan terkubur kalau enggak orang Islamku enggak balik ke Islam. betul. Back to basic, Back to basic. back to Quran, back to sunnah. Back to sunnah, masya Allah. Onde. Dia itu nama Orang mudo, orang azan, orang azan. Iya, alhamdulillah. Jadi Biko kita lanjutkan setelah sholat lah dulu. Salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.